Bab 11. Diunggah oleh baca suara. Rasanya seperti saat yang baik sebelum gadis peri kecil itu akhirnya bisa tenang. Saya tidak menyalahkannya, diculik secara paksa akan menyebabkan trauma bahkan untuk orang dewasa, terlebih lagi karena dia tampaknya hanya sedikit lebih tua dari saya. Saat duduk di sebelahnya, menghiburnya, saya menyadari betapa anehnya adegan ini dibuat. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dengan lembut menepuk-nepuk kepala seorang gadis elf di belakang gerbong ketika 4 mayat berdarah sedang dimakan oleh binatang buas di sebelah mereka. Apa yang terjadi pada orang-orang jahat itu? Dia terisak, suaranya keluar sedikit dari hidung. Tidak tahu apakah memberitahu bocah 7 tahun itu tentang pembunuhan itu tepat, saya hanya menolaknya dengan mengatakan kepadanya, Mereka mengalami kecelakaan yang sangat disayangkan. Dia mengamati ekspresi ragu-ragu di wajahku dengan alis terangkat, hanya untuk melihat ke bawah dan berbisik, layani mereka dengan benar. Memandang dengan saksama padanya sekarang, aku hanya bisa melihat bahwa dia membawa semua fitur yang diperlukan. Yang akan memungkinkannya untuk berkembang menjadi cantik di kemudian hari. Dengan rambut abu-abu gunmetal panjang yang saya kira sebagai perak di bawah sinar matahari, kondisi gadis yang berantakan tidak bisa menutupi kecantikan bawaan yang sepertinya terpancar dari pori-porinya. Sepasang mata merah terang yang berbentuk seperti almond bulat sempurna bergetar ketika hidungnya yang ceria memerah karena menangis sehingga cocok dengan warna bibirnya yang kemerahan. Sementara semua fitur wajahnya tampak seperti permata yang dibentuk dengan hati-hati, pada kulitnya yang berwarna krem dan lembut di kanvas, itu membuat wajahnya menjadi karya seni yang surrealis dan nyaris fantasi. Tentu saja, ini saya hanya mengamati dia dari spekulatif sebagai tuan-tuan dan raja yang menikmati keindahan di dunia. Saya tidak akan mengatakan, memeriksanya. Saya membantunya berdiri sebelum berbicara lagi. Orang-orang yang mencoba menculik kamu tidak akan mengejarmu lagi. Dikatakan begitu, apakah kamu pikir kamu bisa sampai di rumah sendirian? Seketika, matanya menarik ketakutan karena ekspresi panik menyebar ke seluruh wajahnya. Saat air mata mengalir deras dan kedua tangannya mengepal erat bajuku, bahkan seorang bayi pun akan bisa tahu apa jawabannya melalui tindakannya. Dengar, aku harus pulang juga. Bukankah umumnya elf aman di hutan ini? Aku menghela nafas, mencoba membuka cakarnya, maksudku jari-jari, dari bajuku. Dia dengan keras menggelengkan kepalanya, seperti anjing mengering sendiri, dan membantah, binatang buas hanya takut pada orang dewasa. Orang tua memperingatkan saya bahwa anak-anak akan dimakan oleh anjing atau golem pohon. Biasanya saya akan kagum dengan sesuatu seperti pohon golem. Tapi itu menjadi sangat sulit untuk menemukan sesuatu yang mengejutkan saya setelah menyaksikan Raja Iblis bermetamorfosis menjadi seekor naga. Aku menggosok pangkal hidungku, mencoba mencari solusi untuk semua ini. Berapa lama untuk mencapai tempat tinggalmu dari sini? Petik 2. Iklan. Masih memegang bajuku yang lusuh, dia melihat ke bawah dan mengakui. Aku tidak tahu. Aku menahan godaan untuk mengeluarkan desahan lagi, karena gadis malang itu kelihatannya dia sudah akan menangis, dan setuju untuk mengambil dia kembali ke rumah. Kerajaan Elenoir cukup jauh ke utara jadi satu-satunya harapanku adalah akan ada gerbang teleportasi di sana yang bisa membuatku kembali ke suatu tempat, di mana saja, di Sapin. Saya menginstruksikan gadis peri untuk menunggu di dalam kereta sementara saya mengumpulkan beberapa keperluan, alasan utamanya adalah, saya tidak ingin dia melihat bangkai pedagang budak yang hancur ketika bahkan saya merasa sulit untuk perut. Akhirnya menemukan tas ransel yang cukup kecil untuk saya pakai tanpa menyeretnya ke tanah, saya dengan hati-hati melipat dan memasukkan tenda kecil ke dalamnya, bersama dengan kantong air dari kulit dan beberapa jatah kering. Aku mengambil pisau pinky dari tanah tempat aku bertarung melawan Danton dan George dan mengikatnya ke depan pinggangku untuk menyeimbangkan peralatan besar yang aneh di punggungku. Sebelum kembali ke gerbong, saya membebaskan anjing hutan setelah menyadari bahwa, sementara mereka bisa menarik gerbong, mereka tidak bisa dikendarai. Saya berpikir sebentar tentang naik kereta ke kerajaan elf tetapi berpikir itu terlalu berbahaya dan kami akan mencuat seperti ibu jari yang sakit di hutan. Ayo pergi sekarang, kataku, berusaha terdengar lebih antusias untuknya. Dia mengangguk, melompat keluar dari gerbong saat aku membawanya pergi dari gerbong tempat semua mayat. Saya belajar banyak tentang gadis peri di sepanjang jalan. Untuk satu, namanya adalah Tessia Eralit dan dia baru saja berusia 5 tahun, yang berarti dia sekitar 1 tahun lebih tua dari saya, meskipun secara fisiologis. Tessia juga seorang gadis yang cukup pendiam, jika tidak malu-malu. Dia sangat sopan kepada saya, mengingat itu lebih muda dari dia, dan tidak pernah mengeluh, menjadikannya teman seperjalanan yang sangat menyenangkan. Mungkin, jika saya tidak bepergian ke arah yang berlawanan dengan tujuan saya akan benar-benar menikmati membawanya bersama saya. Dengan matahari terbenam dan penebalan kabut, kami mendirikan tenda di bawah akar pohon besar yang tumbuh untuk malam itu. Saya tidak dapat memasukkan salah satu batang penyangga ke dalam ransel jadi gunakan tali panjang yang saya bawa dan ikatkan pada 2 akar dan gantung kanvas tenda di atasnya, membebani ujungnya dengan batu yang ditutupi lumut. Setelah saya selesai mendirikan tenda, saya mengambil beberapa ransum kering dan memberikannya kepadanya. Petik 2. Terima kasih banyak, dia membungkuk sedikit. Kamu tahu, kamu tidak harus bersikap sopan kepadaku. Aku lebih muda darimu dan aku akan merasa jauh lebih nyaman jika kamu tidak begitu gelisah. Jawabku,
Pipiku penuh dengan makanan kering. Baiklah, aku akan mencoba. Dia tersenyum malu-malu sambil menahan tawa. Saya mulai bertanya-tanya apakah dia dibesarkan oleh orang tua yang sangat ketat. Mungkin itu hanya kebiasaan peri dan dengan mengatakan padanya untuk lebih nyaman denganku, aku secara tidak sengaja mengundangnya untuk menikahiku. Sambil mengangkat bahu, aku melanjutkan mengisi wajahku dengan lebih banyak makanan. Kami duduk di bawah salah satu akar pohon di sebelah tenda kami dan terus mengobrol. Bisakah kau memberitahuku tentang kerajaan manusia? Dia tiba-tiba bertanya, matanya berbinar karena penasaran. Apa yang ingin kamu ketahui? Seperti apa kota manusia? Bagaimana manusia? Benarkah semua manusia laki-laki mesum dan memiliki lebih dari satu istri? Saya tersedak buah-buahan kering yang saya kunyah, menyemprotkannya sebelum tersangkut di paru-paru saya. Tidak, meskipun itu tidak melanggar hukum, hanya bangsawan dan keluarga kerajaan cenderung memiliki banyak istri, kataku setelah menenangkan diri, menyeka mulutku. Aku mengerti sekarang, matanya seolah berkata, masih berbinar. Anda yakin? Aku melanjutkan, menjelaskan sedikit tentang kota Ashbar dan keluargaku, untuk menghabiskan waktu sebelum aku bertanya juga. Seperti apa rasanya tinggal di Eleanor? Dia merenung sedikit sebelum menemukan kata-kata untuk dijelaskan. Saya tidak berpikir itu terlalu berbeda dari apa yang Anda katakan tentang di mana Anda dibesarkan, kecuali anak-anak semua harus pergi ke sekolah untuk belajar tentang sejarah kita dan cara membaca dan menulis. Ketika kita bangun, kita mendapatkan mentor yang ditugaskan untuk kita dan kita menjadi murid mereka. Dari sana, banyak yang hanya melatih dengan tuanmu. Petik 2. Begitu, aku bergumam, merenungkan tentang sistem pendidikan yang berbeda dari manusia dan elf. Sementara metode pendidikan elf jauh lebih maju dan tidak membeda-bedakan, itu hanya berhasil karena kerajaan elf jauh lebih kecil dan erat kaitannya dengan kerajaan manusia, tetapi itu hanya menunjukkan bagaimana budaya membuat perbedaan besar di dunia. Generasi masa depan. Bangun dari tanah, saya mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit. Aku memperhatikan keraguan-raguannya ketika dia berubah sedikit merah, tetapi aku menganggap itu hanya mataku yang bermain denganku dalam gelap. Tidur di tenda, aku akan menjaga di sebelahmu di luar. Aku melihatnya berpikir sedikit saat matanya tertuju padaku, penuh tekad. Aku tidak keberatan berbagi tenda, jika kamu tidak keberatan, dia mencoba terdengar acuh tak acuh tetapi suaranya membuat dia dikhianati. Tidak apa-apa, aku toh tidak mengantuk sekarang, jawabku jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Petik 2. Oke, gerutunya. Apakah telinganya sedikit terkulai? Memastikan dia masuk ke dalam tenda, aku bersandar pada batang pohon besar dan mulai bermeditasi. Saya mulai memeriksa inti mana saya. Sylvia meninggalkanku dengan sesuatu yang dia sebut, wasiat, tapi bagaimana itu mempengaruhi inti mana saya? Menginspeksi lebih dekat, saya perhatikan, sangat samar, beberapa tanda di inti mana saya ketika. Arthur, kepala Tesia mencuat keluar dari tenda. Apakah ada yang salah? Tanyaku, memutar kepalaku untuk menghadapnya. Ya, kamu lihat, binatang buas akan lebih mungkin muncul jika mereka memperhatikanmu karena mereka akan melihat bahwa kamu masih anak-anak. Karena itu, aku mengusulkan agar demi keselamatan kita, akan lebih baik bagimu untuk masuk ke dalam tenda. Pada titik ini, Tesia telah menutupi wajahnya dengan penutup tenda, mengintip hanya dengan satu mata. Pev gelombang Tesia, apa kamu takut tidur sendirian di tenda? Aku terkekeh. Sama sekali tidak, aku hanya menyarankan, untuk keselamatan kita berdua, pilihan terbaik apa yang akan terjadi. Dia bersikeras mencondongkan tubuh, hampir jatuh dari tenda. Jika itu masalahnya, maka aku akan bersembunyi di pohon dan terus waspada. Kau tahu, untuk keamanan kita, aku mengedipkan mata. Dia bersembunyi di dalam tenda sebelum bergumam pelan. Aku takut tidur sendiri. Sambil tersenyum sendiri, aku membuka penutup dan merangkak ke dalam tenda. Terkejut, Tesia menjerit kecil sebelum segera berbaring dengan punggung menghadap saya. Melihat betapa merah telinganya, aku dengan mudah bisa melihat diriku menikmati menggoda peri yang malang. Setelah beberapa saat hening, dia mengintip dari balik bahunya. Petik 2. Melihatnya yang gemetaran, saya ingat bahwa dia masih anak-anak. Aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya baginya, diculik, dipisahkan dari keluarganya dan dibawa pergi, tidak tahu apakah dia akan melihat mereka lagi. Bergeser mendekat, aku memberikan kepalanya tepukan lembut lagi saat dia membalikkan tubuhnya dan mencengkeram ujung bajuku yang compang camping. Matanya tertutup puas dan setelah beberapa menit, aku mendengar napasnya berirama, ketika aku mulai tertidur juga, masih duduk. Mataku terbuka dengan sendirinya dan butuh beberapa detik untuk mengingat di mana aku berada. Aku menunduk untuk melihat kepala Tesia di pangkuanku, tubuhnya meringkuk dengan nyaman. Dengan lembut membangunkannya, aku berbisik, Tesia, kita harus pergi sekarang. Dia perlahan-lahan bangkit, tetapi ketika dia menyadari posisi kami, tubuhnya terangkat oleh jeritan terkejut. Maaf, aku tidak bermaksud. Apa aku berat? Jangan khawatir, mari lipat tenda, jawabku dengan senyum masam. Pipinya agak merah muda, dia mengangguk sebagai jawaban dan kami mulai mengemasi semuanya sebelum melanjutkan perjalanan kami. Beberapa hari telah berlalu dengan cukup lancar ketika, entah dari mana, aku dipukul dengan rasa sakit yang dalam di perutku.
Rasa sakit pertama terjadi pada hari ketiga perjalanan, kami berada di dalam tenda, Tess sudah tertidur lelap, ketika rasa sakit tiba-tiba menyebar dari tulang dada saya. Itu segera menghilang, tetapi bahkan momen singkat itu menyebabkan rasa sakit yang membuatku gemetar. Selain itu, kejadian yang paling menarik adalah ketika sepasang anjing hutan berusaha mendekat, tetapi lemparan pisau yang diperkuat mana-mana yang mengusir mereka. Malam berlalu ketika aku terus tidur di tenda bersama Tessia dan dia semakin nyaman di sekitarku, setidaknya cukup nyaman untuk tidak merasa malu setiap kali dia bangun. Percakapan kami menjadi lebih alami dan memiliki keheningan yang kurang canggung ketika dia mulai bercanda dengan saya, bahkan menggodaku tentang cara saya berbicara. Dalam kata-katanya dia berkata bahwa aku berusaha terlalu keras untuk terdengar seperti orang dewasa. Untungnya, kekhawatiranku bahwa gelombang rasa sakit mungkin terjadi lagi pergi. Langkah kami tidak terhalang oleh golem pohon atau bahkan binatang mana yang lebih kuat yang mencari anak-anak untuk dimakan. Bisakah kamu tahu seberapa jauh kita dari Elenoir sekarang, Tessia? Saya bertanya pada suatu pagi yang sangat cerah pada hari kelima perjalanan kami. Telinganya yang memanjang berkedut ketika dia mulai mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, dia berlari ke pohon yang sangat bengkok dan mengusap-usap batang pohon. Beberapa menit hening berlalu sebelum dia datang, tampak bersemangat. Pohon itu adalah pohon yang dulu sering aku datangi bersama kakekku. Aku ingat memahat namaku di batang pohon ketika dia tidak melihat. Kita tidak terlalu jauh lagi. Aku pikir jika kita mempercepat langkah kita sedikit-sedikit, kita akan berhasil malam ini. Katanya, menunjuk ke pohon. Kedengarannya bagus, jawab saya, mengikuti di belakangnya. Seindah perjalanan itu, saya harus membuat rencana untuk pulang, dan itu tidak mungkin sampai saya tiba di rumah. Meskipun, saya akui, saya mungkin akan merindukannya setelah ini. Arthur, kau bilang keluargamu dan orang-orang yang dekat denganmu memanggilmu Art. Aku merasa, melalui perjalanan ini, aku sudah cukup dekat untuk memanggilmu seperti itu juga. Kami menyeberangi sungai di atas jembatan kayu berlumut. Ketika dia tiba-tiba berhenti. Jadi, bisakah aku memanggilmu Art juga? Tessia berbalik, menunjukkan senyum lebar. Tentu. Aku tidak keberatan, kataku, membalas senyumnya. Kamu, tidak keberatan. Cih, kamu bisa terdengar sedikit lebih antusias, dia menjulurkan lidah padaku. Aku merasa terhormat disebut Art olehmu, yang mulia, aku membuat busur yang cukup ramah untuk seorang bangsawan meskipun pakaianku yang compang camping. Hehe. Dan kamu mungkin juga mendapat kehormatan untuk memanggilku Tess, dia terkikik, balas memaki saya sebelum berbalik dan melompat dari kayu. Kami melanjutkan sisa hari itu, dengan hanya beberapa perhentian cepat untuk mengistirahatkan diri dan mengisi perut kami. Penggunaan rotasi mana yang konstan telah membuat tubuhku tidak tegang, tapi jelas bahwa Tess semakin lelah. Setelah istirahat cepat terakhir kami di sebidang lumut yang lembut, kami terus maju untuk peregangan terakhir. Tess dan aku semakin dekat dalam perjalanan ini, gadis peri yang pemalu dan pendiam menunjukkan senyum cerah yang menular meskipun kondisi kami kurang nyaman. Dia akan terus menggodaku juga, mengatakan bahwa aku harus memanggil kakak perempuannya karena dia setahun lebih tua dari aku. Aku menggodanya, menirunya ketika dia menangis, menggosok mataku dan berteriak, "Waa gelombang MOMMY, aku takut." Ini membuatnya merah cerah. Dia memukul lenganku sebelum dia mulai cemberut. Sambil menyilangkan lengan dan bibir bawah yang menonjol, dia melangkah sebelum berteriak, "HMPH. Pelit." Sekarang sudah senja dan kabut di sekitar kami tampak semakin tebal. Perasaan saya tentang arah sama sekali tidak berguna di hutan jahanam ini. Cukup sehingga, jika saya terpisah dari Tess, saya bisa berakhir bepergian dalam lingkaran tanpa menyadarinya. Dia tiba-tiba menoleh padaku, wajahnya campuran kebahagiaan dan keraguan-raguan sebelum dia bergumam, "Kita di sini." Melihat sekeliling, satu-satunya hal yang terlihat hanyalah sekelompok pohon dan kabut. Bingung, saya akan bertanya di mana kami berada, tetapi saya berhenti ketika saya melihat Tess meletakkan kedua telapak tangannya di pohon dan menggumamkan nyanyian. Tiba-tiba, kabut di sekitar kami tersedot ke pohon yang sama dan yang muncul adalah pintu kayu raksasa yang sepertinya disangga dengan sendirinya di tanah. Tess meraih tanganku dan menarikku ke pintu. Ketika dia membukanya, aku teringat akan portal yang didorong Sylvia. Pengalaman itu tidak terasa lebih baik untuk kedua kalinya, tetapi saya setidaknya tahu apa yang diharapkan. Ketika kami mendarat dengan lembut di atas kaki kami, tiba di tujuan kami, aku segera menggeledah tasku untuk memastikan masih ada batu yang dipercayakan Sylvia padaku. Hanya setelah memastikan bahwa itu masih ada, akhirnya aku melihat ke atas dan melihat pemandangan di sekitar kami.